data yang disebut dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Kalau data kualitatif itu ya bersifat suatu pernyataan atau dalam bentuk kalimat ataupun pertanyaan ataupun ungkapan, gambar dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah menggambarkan sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat ataupun gambar. Ini kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, nih data yang berbentuk pernyataan atau kalimat yang dirubah menjadi angka, sehingga dibentuk disebut dengan data angka, ya. Ya, jadi data kualitatif yang diangkakan, dirubah. Angket itu adalah data kualitatif, ya. Kemudian scoring, nah pembobotan dari jawaban angket itu adalah berubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan scoring, dengan skala Likert gitu ya. Kemudian kita beri bobot dari 1 sampai 5, 1 sampai 3, 1 sampai 7. Nah, ini tergantung kita menentukan dari skalanya berapa. Nah, kemudian kalau kita menggunakan data kualitatif, maka cukup tidak ada penjelasan ataupun kepanjangan dari turunan data kualitatif tersebut, karena dia langsung membentuk atau menjelaskan dan menggambarkan suatu objek ataupun subjek dari topik yang kita teliti. Namun kalau kita menggunakan data kuantitatif, maka pilihannya ada dua. Apakah bentuknya diskrit atau kontinum? Data yang berbentuk diskrit atau juga disebut dengan nominal, ini data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah atau kategori, gitu loh. Ya. Jadi kelompok A, kelompok B berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini namanya datanya data diskrit, gitu. Berdasarkan pendapatan, ya. Berdasarkan prosentase, ini namanya data diskrit atau nominal, gitu. Lalu kalau data kontinum, ini data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini juga diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kalau data kontinum ada 3, ya. Ada data yang bersifat ordinal, ada interval, ada rasio, gitu, ya. Nah, kita lihat seperti apa yang ordinal. Ya. Dalam data diskrit, tadi sudah kita gambarkan kelompok, ya, nominal, ya. Ini dalam satu kelas pamannya ada 50 orang, 30 pria, 20 wanita. Ini sudah diskrit namanya, ya, kita kelompokkan. Nah, kalau ordinal, ini data yang berbentuk ranking atau peringkat, seperti juara 1, juara 2 dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi ke 1, ke 2, ke 3, atau kita angkakan 98, 93, 76, terus sampai yang terkecil, gitu. Nah, ini kita sebut dengan data ordinal, ya. Sementara data interval adalah data yang jaraknya sama, ya, 1, 2, 3, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Nah, ini nol di sini, ya. Jadi nol ini tidak ada, bukan betul-betul menggambarkan nilai nol sebenarnya, gitu ya. Ini contohnya skala termometer 0 derajat Celcius, ya 0 berarti tidak ada ukurannya, gitu. Tidak ada ukurannya, ya. Tidak ada nilai mutlak. Nah, ini interval, gitu. Sementara kalau kita menggunakan data rasio, nah ini kebalikan dari interval. Data dengan jarak yang sama dan mempunyai nilai nol yang mutlak. Nah, artinya ada beratnya 0 kg berarti, nah ini menunjukkan adanya berat, adanya bobot, gitu ya. Bobotnya adalah 0 kg, ini mutlak, ada hasilnya, gitu. Ada nilai yang menunjukkan dari berat itu. Nih, 0, nah ini 0 ada artinya kalau data rasio. Berarti 0 ini berarti tidak memiliki ataupun tidak ada sesuatu, gitu loh. Tidak ada suatu nilainya. Ini gambaran tentang rasio, begitu ya. Jelas? Sampai sini ada komentar, pertanyaan tentang data? Kalau tidak ada, saya lanjutkan langsung ke populasi dan sampel, ya.
Jadi ada dua materi di sini. Nah, populasi ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi urutannya pada bab 3 setelah kemarin kita membahas tentang metode penelitian, metodenya apa yang digunakan, umpamanya metode penelitian yang digunakan dalam riset ini atau penelitian ini adalah metode survei ya, dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatannya menggunakan entah itu kuantitatif atau kualitatif atau deskriptif verifikatif. Nah, jadi pendekatannya menggunakan deskriptif verifikatif. Analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi ataupun korelasi dengan menggunakan alat yaitu SPSS versi berapa. Nah, itu namanya menjelaskan sebuah langkah-langkah metode penelitian. Nah, setelah kita menjelaskan metodenya, boleh biasanya ada yang langsung menggunakan subjudul selanjutnya adalah sumber data ya. Sumber data penelitian. Sumber data kan ada dua ya. Ada yang disebut dengan data primer, ada data sekunder gitu loh. Nah, data primer itu termasuk adalah bagaimana memperoleh sebuah data dari sumber aslinya, yaitu menggunakan angket ataupun juga menggunakan observasi. Nah, itu. Atau kalau data sekunder adalah dalam bentuk ya pelengkap saja, entah itu dari jurnal, dari laporan ya. Nah, itu namanya data sekunder untuk melengkapi data primer gitu. Jadi data primer adalah data yang langsung ya, berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. Sementara data sekunder adalah data pelengkap untuk memperkuat seperti teorinya, kemudian juga laporan-laporannya dan lain sebagainya. Yaitu penentuan sumber data. Lalu operasional variabel ya. Jadi yang selanjutnya adalah operasional variabel. Jadi ada yang setelah metode baru ke operasional variabel. Nah, ini kalau saya yang suka itu. Jadi metode baru operasional variabel ya. Operasional variabel ini mendefinisikan tentang masing-masing variabel secara real, kemudian menentukan indikatornya, menentukan ukurannya, baru menentukan angketnya gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke populasi dan sampel gitu. Jadi populasi dan teknik sampling ya. Apa itu populasi? Nah, inilah wilayah generasi ataupun kumpulan ya. Kumpulan dari sekian banyak objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan kita jadikan sebuah objek penelitian gitu. Nah, populasi ini bisa berupa orang, benda, perusahaan atau apa ya. Jadi tergantung riset kita gitu. Kalau kita meriset tentang perusahaan berarti adalah beberapa perusahaan yang menjadi objek ataupun juga yang menjadi sampelnya, atau benda atau orang dan lain sebagainya. Nah, ini populasi ya. Nah, kemudian sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi ya. Jadi bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi kalau sebuah lingkaran besar adalah populasi, di dalamnya adalah lingkaran-lingkaran kecil yang disebut dengan sampel. Nah, itu ya. Jadi lingkaran yang di dalamnya berisi adalah lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang disebut dengan sampel gitu. Jadi sampel yang diambil dari populasi harus representatif, harus mewakili. Jangan sampai populasinya 200 diambil 10 orang, ini tidak mewakili gitu. Tidak merepresentasikan populasi yang menjadikan sebuah objek penelitian gitu. Jadi kalau namanya sampelnya 200 ya akan kita hitung berapa kira-kira yang idealnya, yang semestinya itu berapa. Maka kita menentukan bila tingkat kesalahannya atau margin errornya 5%, maka akan diperoleh nilai atau jumlah sampelnya berapa gitu. Kenapa 5% gitu ya? Jadi dalam ilmu penelitian ilmu sosial
boleh kita salah itu boleh 1% itu lebih bagus, 5% itu ideal, dan 10% itu maksimal gitu. Tergantung dari jumlah populasi. Kalau jumlah populasinya ribuan gitu, katakanlah 10.000, nah boleh kita mengambil maksimalnya 25% gitu tingkat kesalahannya. Jadi kalau populasinya baru 200 orang, 300, ya jangan tentukan 10%, cukup 5% itu sudah merepresentasikan gitu ya dari populasi itu sampelnya. Nah, teknik sampling ini perlu dicatat, harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. Ada dua ya kategorinya, ada disebut dengan probability sampling, ada non probability sampling. Ada dua ya. Apa itu probability sampling? Ini adalah proses teknik sampling yang memberikan peluang yang sama kepada anggota sampel gitu, pada anggota populasi tersebut. Ya. Jadi kalau di kelas ini ada 20 orang, kemudian akan saya tentukan sampelnya 10 orang itu, maka dari 20 ini memiliki peluang sama, artinya peluangnya 1/20. Tapi akan saya acak gitu, siapa yang akan saya tunjuk. Yang jelas saya akan memilih 10 orang dari 20 ini, jadi siapa saja gitu. Itu namanya probability sampling gitu. Tapi kalau non probability sampling, dari 20 ini saya tentukan 10, si A, si B, si C, nah sudah gitu. Yang lainnya tidak memiliki peluang gitu. Karena saya sudah tentukan, itu namanya non probability sampling begitu ya. Nah, yang probability sampling ada 4, yang non probability sampling ada 6. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan probability sampling, yaitu tekniknya adalah simple random sampling ya. Ingat nih, simple random sampling ini masuk kategori probability sampling. Yaitu teknik sampling ya, teknik pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Bila anggota adalah homogen, ya. Ini satu kelas. Saya tidak membedakan mana perempuan dan laki-laki, semua saya anggap homogen, sama semua. Tidak ada perbedaan pokoknya tingkat kepintaran, tidak ada, pokoknya semuanya sama. Jadi saya perlakukan semuanya memiliki peluang yang sama. Ini disebut dengan simple random sampling. Akan saya pilih nih, akan saya acak gitu. Itu namanya simple random sampling. Tapi tidak semua, saya ambil hanya 10 orang saja gitu. Kemudian yang kedua, proportionate stratified random sampling ya. Bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen ya, dan berstrata secara proporsional gitu ya. Umpamanya di kelas ini dari 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan gitu. Nah, maka ini saya akan melakukan teknik samplingnya menggunakan proportional stratified. Jadi saya pisahkan yang laki-laki, yang perempuan. Jadi kedua-duanya akan saya jadikan sampel gitu. Jumlahnya sama gitu ya. Dari 20 laki-laki ini akan saya ambil 10 orang, dari 20 perempuan ini akan saya ambil 10 orang. Jadi akan sama proporsional. Namanya disebut dengan proportional stratified random sampling gitu. Jadi dari 20 ini akan saya acak yang laki-laki ini siapa, 10 itu bebas gitu. Jadi tidak saya tentukan, hanya saya menentukan jumlahnya 10 laki-laki, 10 perempuan. Dari 20 laki-laki ini saya akan acak siapa saja kira-kira yang dapat, yang akan saya jadikan sampel gitu. Begitu dengan perempuan. Nah, itu disebut dengan proportional stratified random sampling. Jadi inilah probability sampling, itu tidak menentukan gitu, tapi kita acak sampelnya, kemungkinan kita acak gitu ya. Jadi semuanya perlu memiliki peluang yang sama walaupun sudah kita bagi, sudah kita pisahkan. Tetap tekniknya kita acaknya, tidak kita tentukan siapa-siapanya itu. Kemudian yang selanjutnya ya, bentar ada apa nih?
Oke. Disproportional stratified random sampling ini kebalikan dari proporsional ya. Ini bila populasi berstrata tapi kurang proporsional gitu ya. Dari 40 orang di kelas ini 30 perempuan, 10 laki-laki. Nah, ini namanya tidak proporsional ya. Nah, gitu. Jadi apakah saya ambil 10 perempuan, 10 laki-laki? Ini tidak fair namanya. Jadi tidak bisa kita gunakan disproportional stratified karena tidak proporsional gitu. Jadi tetap harus kita lakukan peluang yang sama. Maka yang cocok, yang sesuai adalah kita gunakan simple random sampling. Tidak bisa menggunakan disproporsional atau proporsional gitu ya, karena jumlahnya tidak seimbang beserta tapi kurang proporsional. Nah ini, jadi kalau kita paksakan bagaimana 30 perempuan 10 laki-laki ini, nah nanti akan kita undi gitu ya. Ada teknik penghitungan bahwa jumlah sampel yang kita tentukan adalah 20 orang. Nah, dari 20 ini maka 20 per 30 perempuan berarti berapa? 20 per 10 laki-laki berarti berapa? Gitu. Ya. Kebalik ya. Yang pembagi ya. 30 per 20, 10 per 20. Jadi hasilnya prosentase gitu. Nanti akan ketemu berapa jumlah yang akan diambil dari kelompok perempuan, berapa yang diambil dari kelompok laki-laki itu bila terjadi disproporsional, ya tidak proporsional gitu. Nah, kemudian tetap teknik sampling yang katakanlah yang akan diambil dari laki-laki 5 orang dari 10 itu, yang perempuan 15 orang gitu ya. Nah 15 orang ini dari 30 akan kita acak, siapapun akan memiliki peluang yang sama. Begitu juga yang 5 orang laki-laki akan memiliki peluang yang sama dari 10 orang ini. Siapa saja 5 orang ini tidak ditentukan. Itu namanya probability sampling gitu. Yang terakhir cluster ya. Cluster sampling, ada sampling. Ini adalah bila objek yang akan kita teliti itu sumbernya cukup banyak, cukup luas gitu ya. Katakanlah satu provinsi akan kita teliti, kan nggak mungkin gitu, pasti lama gitu. Maka kita pecah-pecah, kita buat klaster gitu. Namanya kita buat per kabupaten gitu. Jadi di Bandung namanya ada berapa kabupaten gitu, kita pecah gitu. Namanya ada 12 kabupaten. Nah, setiap kabupaten akan kita ambil berapa sampelnya gitu, kita tentukan. Nah, ini kita sebut dengan cluster sampling gitu. Namanya kita tentukan setiap kabupaten kita ambil sampelnya adalah 10. Nah, 10 ini tetap akan kita tentukan siapa saja akan memiliki peluang yang sama dari kabupaten itu. Jadi tidak menentukan si A si B nya, tetap teknisnya tidak menentukan siapa-siapanya. Inilah karena kita pendekatannya dari sisi probability sampling gitu ya. Jadi harus jelaskan dulu ya, teknik sampling dalam pengambilan atau dalam penelitian inilah masuk dalam kategori probability sampling, sehingga teknik yang digunakannya adalah namanya sample random sampling gitu, atau proportional stratified random sampling. Kenapa? Harus dijelaskan alasannya. Karena anggota populasi ini tidak homogen gitu, ya, tapi memiliki proporsi yang sama gitu, atau cara proporsional ini sama, maka kita gunakan proportional stratified random sample ya ini. Nah kemudian yang kedua null probability sampling. Nah ini kita tentukan, jadi tidak memberikan peluang sama. Dari 40 orang kelas ini saya akan ambil 10 orang saja yang akan jadikan sampel gitu ya. Si A, si B, si C sudah saya tentukan, jadi yang lainnya tidak punya peluang, tidak akan saya jadikan sampel karena saya sudah menentukan. Itu masuk kategori non probability sampling gitu ya. Jadi sudah menentukan, yang lainnya sudah tertutup peluangnya. Jadi yang pertama tekniknya adalah sampling sistematis. Nah sistematis ini jadi teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan. Ya,
Dari 40 orang ini saya kasih urutan nomor 1 sampai 40. Maka akan saya teliti hanya nomor yang ganjil saja. Jadi 1, 3, 5, nah terus sampai 39. Atau yang genap saja 2, 4, nah gitu. Atau kelipatannya. Jadi yang lain tidak punya peluang gitu loh. Karena sudah saya tentukan. Ya. Atau dari 40 orang ini hanya perempuan saja yang saya teliti. Nah, itu disebut dengan sampling sistematis, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sampling kuota. Ya, teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang kita inginkan tercapai. Contohnya kita ingin menentukan jumlah sampel yang sudah kita capai adalah 50 orang. Kita akan meneliti, katakanlah dari kelas ini hanya mahasiswa yang memiliki IPK sebesar 3,0 ke atas gitu. Nah, itu artinya sudah kita menentukan kriterianya, ciri-cirinya gitu. Jadi yang tidak memiliki IPK 3,0 ke atas maka tidak menjadikan sampel. Ini disebut dengan sampling kuota gitu. Lalu sampling eksidental, ini teknik sampling di mana proses pelaksanaannya secara dadakan, kebetulan, tiba-tiba ya. Pokoknya siapa saja yang dia temui, dia jadikan sampel sepanjang sesuai dengan ketentuan sampel secara objektif datanya. Katakanlah saya akan meneliti mahasiswa di Bandung, jadi mahasiswa siapa saja. Lagi ketemu di mall, mahasiswa iya. Oh, kalau bukan berarti tidak bisa gitu. Yang jelas dia mahasiswa kuliah di Bandung, mau dimanapun ya artinya kita jadikan sampel itu disebut dengan eksidental. Ya, sampai dengan berapa jumlah sampel yang kita inginkan tercapai. Lalu sampel purposive. Ini teknik sampling dengan menentukan kriteria. Jadi kita buat dulu. Saya akan meneliti tentang mahasiswa di Bandung, ya, dengan kriteria 1 statusnya mahasiswa semester 3 sampai dengan 5. Itu kriteria, jadi kita batasi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nah itu jadi 2 kriteria ini sudah membatasi, yang lain tidak ada peluang untuk menjadi penelitian gitu. Kita tentukan lagi hanya kampus Unisba. Kemudian kita batasi lagi hanya fakultas ekonomi. Ya, berarti yang lainnya walaupun dia mahasiswa Unisba tidak menjadi bagian dari sampel atau populasi. Nah ini namanya purposive sampling atau sampel purposive. Jadi kita tentukan kriterianya, syarat-syaratnya. Lalu sampel jenuh. Nah ini jadi teknik sampling, penentuan sampel. Karena jumlah populasinya sedikit, maka teknik sampel jenuh ini yang digunakan semua populasi dijadikan sampel. Sehingga penelitian ini masuk dalam kategori penelitian populasi gitu, bukan penelitian sampel. Kenapa? Karena populasinya sedikit dan terjangkau gitu. Yang banyak terjadi di skripsi itu ditulisnya probability sampling, tapi tekniknya menggunakan sampel jenuh dengan alasan populasi sedikit. Nah ini kan namanya tidak tepat ya gitu. Sampel jenuh itu ada di kelompok non probability sampling gitu, bukan di probability sampling gitu. Yang terakhir snowball ya, snowball sampling. Ya ini salahnya. Snowball ya, snow ya. Jadi bola salju. Jadi bola salju kalau kita buat kecil, kita gelindingkan, ya, dia lama-lama akan membesar gitu. Jadi snowball ini kita awalnya menentukan sampelnya 5 orang. Kemudian setelah kita uji, oh masih kurang tepat hasilnya, kita tambah menjadi 10. Terus sampai dengan hasil yang kita rasakan, hasilnya itu sesuai gitu ya. Sampai 100, 200, nah tergantung dari kebutuhan penelitian kita sesuai atau tidak hasilnya. Nah, itu kita sebut dengan snowball sampling. Jadi bertahap gitu. Jadi teknik ini bisa pokoknya dari 5 orang ini
coba masing-masing mencari sampel lagi menjadi 10. Nah, 10 ini mencari sampel lagi menjadi 20. Nah, begitu seterusnya. Jadi 5 tambah 10 tambah 20, nah itu sudah berapa tuh? Sudah 35 orang gitu. Ini artinya bisa dengan multi level gitu. Itu salah satu cara atau teknik menentukan sampel gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah maka kita gunakan berbagai macam teknik ya untuk menentukan ukuran sampel ya. Jadi berapa sih jumlah anggota sampel? Lalu jumlah sampel itu apabila jumlahnya 100 ini mewakili populasi adalah sama dengan populasi gitu. Jadi bila populasi 10, sampelnya 10, ini namanya sama 100%. Ini kita sebut dengan sampel jenuh atau populasi, penelitian populasi. Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, ini semakin bagus hasilnya ya, semakin baik. Atau juga kita menentukan tingkat kesalahan yang kecil ini semakin bagus gitu ya. Katakanlah 1% ini bagus gitu. Semakin kecil jumlah sampel ya dari populasi berarti semakin besar kesalahan gitu ya, itu sehingga kurang bagus hasilnya. Nah, kita tentukan yang menentukan berapa sih sampelnya. Nah, kita gunakan tabel Isaac and Michael gitu ya. Ini N jumlah populasi, katakanlah bila populasi sebanyak 10 orang, tingkat kesalahan 1% berarti 10. Nah, ini kan 10 diambil semua nih ya. 10 gitu. Jadi tidak perlu ini berarti 10 berapa pun kesalahan sama. Tapi kita kan minimal idealnya 30 orang, itu minimal. 30 orang ini tidak perlu menggunakan tabel gitu, tidak perlu menggunakan ini, sudah dianggap sama saja. Jadi kalau di bawah 100 ya, di bawah 100 menjadi penelitian populasi ya, semua populasi dijadikan sampel kalau di bawah 100. Nah, sampai 100 ya. Jadi populasinya 100 maka sampelnya 100. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung atau menggunakan tabel. Nah, bagaimana kalau di atas 100? Katakanlah 110. Oke, kita boleh menggunakan tabel. Kalau kita menggunakan kesalahan 1% berarti 94 orang. Kalau 5% berarti 84 orang gitu. Jadi dua ini 10% terlalu besar ya. Jadi cukup sampai maksimal 5% gitu. Itu juga sudah terlalu tinggi ini, sehingga jauhkan ya dari 110 hanya 84 orang. Berarti yang berapa nih? 26 orang tidak kita jadikan sampel gitu kan. Ya masih representatif sih, masih mewakili, jadi masih kecil sekali gitu. Berarti hanya kita ambil 95% ya, tidak 100% gitu. Kecuali sampel kita adalah sudah ribuan gitu ya, katakanlah di atas 500 nih ya, 550. Nah, boleh kita menggunakan 10%, jadi 182 gitu. Jadi kenapa kita boleh minimal ya kesalahan itu 5%, maksimal ya, maksimal 5%. Ini hanya untuk ilmu sosial ya. Kalau ilmu eksak ya itu tidak boleh sampai 5%. Dia toleransinya 1% gitu. Jadi tidak boleh salah. 99% harus betul gitu. Salahnya boleh 1% gitu. Pamannya di kedokteran dia tidak boleh tinggal kesalahannya 5% gitu. Kenapa? Karena yang jadikan sampel adalah benda gitu, atau jadikan sampel adalah orang gitu. Jadi bagaimana orang ini jangan sampai meninggal gitu dengan obat ini, maka ya harus 1%. Jadi 95% itu harus benar. Nah, kita boleh salah 5%, 95% benar gitu loh. Jadi itulah tingkat kesalahan itu 5%. Nah, toleransinya gitu ya. Nah, sehingga di ilmu sosial
maksimum itu 15, 10, 25 itu boleh sepanjang jumlah populasinya puluhan ribu, ya banyak, itu boleh kita mengambil 10%, 15% tergantung dari jumlah atau besarnya populasi. Atau kita gunakan rumus, saya tidak menggunakan tabel, saya pengen menghitung gunakan rumus, oke boleh ya. Kita gunakan rumus Isaac and Michael gitu ya. Ini ada sedikit perbedaan kalau menggunakan rumus ya. Kalau tadi menggunakan tabel pada N200 itu dengan alfanya 5% ini 127 ya, ini 127 ya sampelnya. Sementara kalau kita gunakan rumus ya, ini S, ini lambda kuadrat ya, tara kesalahan, ini nilai tabel Z ya, ini sebesar 3,841 pada tingkat kesalahan 5%, ini nilai Z-nya adalah 3,841, nanti lihat di tabel Z ya. Populasinya adalah 200 dikali P kali Q, artinya 5% ya, setengah ya. Ini dari setengah ini ya, dibagi dengan 0,055%. Nah, ini kenapa bukan 5%, ini setengah gitu. Setengah dari populasi gitu ya. Kemudian ini hasilnya adalah 131. Jadi lebih mendekati menggunakan hitungan matematik ya daripada tabel gitu. Atau saya menggunakan rumus Slovin. Oke, Slovin ya. Boleh. Dengan N200 errornya 5%, maka dengan Slovin 133 ya, lebih mendekati lagi ya, dari 200 walaupun masih jauh ya. Kalau gunakan rumus Isaac 131 dengan Slovin ini 133 nambah 2. Nah, yang banyak kesalahan ya di mahasiswa karena mungkin tahu pernah dijelaskan atau memang tidak paham, di sininya dia menentukan 5% tapi rumusnya tidak dirubah di sini. Dia menggunakan tetap 10%, jadi 0,1. Nah, ini awas hati-hati ini. Ya, rumusnya tidak dirubah 5%. Harusnya kalau memang menentukan 5%, ini dirubah jadi 0,05 pangkat 2 gitu loh. Jangan 0,1 pangkat 2. Padahal sudah menentukan 5% gitu. Saya tanya, berapa kesalahannya? 5%. Kenapa rumusnya 10%? Nggak bisa jawab. Oh, salah ketik. Nah, itu sudah tidak ada alisan tempo lagi ya. Nah, itu menandakan tidak paham gitu. Nah, ini makanya dan saya wanti-wanti dari sekarang, kalau menggunakan rumus Slovin, ingat tingkat kesalahan kita masukkan ke rumus, kita ganti ya. Contoh memang di Google di buku ini 10% gitu, maka harus kita rubah 0,05. Nah itu ya, jadi kita gunakan rumus Slovin. Atau yang terakhir kita gunakan rumus dari tabel nomograf Harry King ya. Kalau saya lebih suka ini karena ini mendekati lebih besar gitu. Hampir mendekati. Jadi ini menghubungkan ya, menghubungkan garis kanan kiri. Jadi kalau pemainnya populasinya 200 di sini ya, bisa dilihat di gambar 200. Kemudian tingkat kesalahannya di tengah ini 5%. Ini kita menentukan, tertarik garis sini, slide. Ini ketemu di sini titiknya. Jadi antara 50 dengan 60, mendekati 60, kurang lebih 58% ya. Kemudian tingkat kesalahan 5% berarti betulnya 95%. Nah di sini 95% itu nilai multifaktornya adalah 1,195 gitu. Dengan prosentase 58%. Sehingga kalau kita hitung ya di sini populasi 200 dikali 58% dikali nilai multifaktornya 1,195, hasilnya adalah 139 orang. Ini cukup jauh dari 133, 139, apalagi dibandingkan dengan Isaac Michael ya yang hanya 131. Ini cukup jauh. Nah ini Harry King lebih mendekati itu. Apalagi kalau ini habis 59 di sini. Nah ini akan lebih besar lagi gitu.
Nah, jadi itulah teknik penentuan sampel ya. Jadi kalau populasinya masih 100 ya, maksimal 100 ke bawah, maka semuanya dijadikan sampel sehingga masuk kategori penelitian populasi. Jadi tidak perlu menampilkan rumus ya, dicoret aja dibuang rumusnya gitu. Tidak lagi menggunakan rumus sampling, dibuang saja. Sudah jelaskan aja. Dalam teknik sampling ini karena populasinya adalah terbatas atau sedikit, maka ini masuk kategori non probability sampling, sehingga teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh. Dengan demikian penelitian ini masuk kategori penelitian populasi. Sudah titik itu dengan jumlah sekian sampelnya. Nah, begitu. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, mau curhat, silakan. Oke, ada pertanyaan? Unek-unek curhat, silakan. Mau bertanya, Oke, silakan Arya. misalnya kan tadi yang 100 orang, jadi ya kalau 100 orang itu kita udah aja pakai yang populasi jenuh itu ya Pak. Gimana kurang jelas? Jadi kan misalnya mau ngambil sampelnya 100 orang, Yap. jadi pakainya tuh yang populasi jenuh itu ya. Iya. Ya. Jadi Tergantung nggak usah populasi. pakai rumus. Enggak, kalau jumlah populasinya 100, Ya. ya sudah langsung aja tidak perlu pakai rumus. Ya. Tuh. Baik Pak. Oke. Jadi kalau sudah pasti, oh populasi karyawan di sini jumlahnya 100, ya sudahlah nggak usah saya hitung, semua dijadikan sampel gitu. Ya. Jadi nggak usah dihitung lagi. Jumlah karyawan di sini cuma 97, ya sudah. Semuanya jadikan sampel, nggak perlu dihitung lagi, nggak perlu menampilkan rumus-rumus di bab 3-nya, dibuang saja gitu, diganti dengan penjelasan gitu ya. Populasi dan sampel. Populasi yang dalam penelitian itu karyawan PT X dengan jumlah 97 orang. Dengan demikian populasinya sebanyak 97 orang. Teknik samplingnya melihat populasi yang cukup terjangkau atau sedikit, maka ini masuk dalam kategori non probability sampling gitu. Dengan demikian teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh gitu. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi karena jumlah populasi sama dengan jumlah sampel, yaitu sebanyak 97 orang. Sudah titik, tidak perlu pakai rumus. Jelas? Nah, itu. Yes Pak, terima kasih. Oke, ini perlu diingat itu. Jadi jangan pakai rumus ya. Karena sudah jelas itu non probability sampling dan sampel jenuh gitu. Harus ditegaskan, ini adalah penelitian populasi, bukan penelitian sampel. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Yang masih bingung atau masih kurang paham silakan. Kita punya waktu, boleh nanya dari metode, kemudian oval, kemudian sumber data, sampai dengan populasi dan sampel gitu. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap semuanya paham ya. Jangan sampai terjadi. Silakan Rifki. Saya kan udah bikin masuknya ke sampel jenuh. Ya, cuman saya tuh di situ disebutin hanya 30 orang saja, tapi kan si karyawan tersebut tuh tidak, kurang lebih tuh 50, cuman saya ngambilnya 30 itu masuknya ke sampel jenuh atau kayak gimana sih Pak? Atau harus di 50-50-nya atau saya boleh ngambil 30? Kalau sampel jenuh semua populasi gitu. Kalau dari 50 menjadi 30 berarti ada teknik sampling di situ. Nah, ini karena di bawah 100 sudah pasti 50, tidak boleh di sampling gitu ya. Karena di bawah 100 gitu loh. Ya. Kalau saya ya, kalau pembimbingnya saya itu semua harus dijadikan sampel gitu dari populasi itu. Jadi tidak ada lagi teknik sampling. Teknik sampling itu digunakan apabila jumlah sampel menurut standar penelitian ideal itu adalah 100 ke atas, kita gunakan teknik sampling. Kalau masih 100 ke bawah itu masih terjangkau, masih sedikit. Jadi sampel jenuh semua, jadi semuanya 100% gitu loh. Itu yang bagus hasilnya gitu. Penelitian yang bagus begitu. Jadi sebaiknya
Rifki 50-50-nya diambil semua gitu ya. Oke. Ada lagi silakan. Oke, sebentar ya. Bapak kan kalau keuangan gimana ya Pak, kan ambilnya itu dari laporan keuangan gitu. Jadi gimana sih Sampelnya ya? yaitu dia karena data primer ya, data primer berbentuk tadi diskrit ya, data diskrit, maka ya sampelnya itu. Jadi sampelnya dilihat dari laporan keuangan minimal 3 tahun gitu. Jadi ada progress reportnya 5 tahun. Nah nanti kalau mau jadikan sampel apanya nih, umpamanya judulnya tentang apa, leverage, analisa leverage gitu, maka akan kita lihat progres berapa nilai saham dari tahun pertama sampai tahun kedua menggunakan apa nih analisisnya, dengan kapital atau apa. Nah gitu ya. Nah keuangan bisa juga ada sampel ataupun juga tidak gitu karena datanya data diskrit gitu, data nominal begitu ya Alda. Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi sampelnya kalau nominal keuangan itu bisa menjadi laporan keuangan minimal 3 tahun gitu. Maka sampelnya bisa dihitung berdasarkan kriteria apa, namanya pendapatan dari sisi biaya apa yang jadi sampelnya, biayanya umpamanya, ya itu jadi sampel. Ada berapa jenis biaya, katakanlah ada 30 komponen biaya, berarti ada 30 sampel di situ gitu. Atau sampelnya hanya 3 tahun gitu, itu jadi sampel gitu, minimal 3 tahun ya. Tapi 5 tahun lebih bagus gitu, 5 tahun lebih bagus gitu. Oke, next yang lain silakan, jangan sampai ragu-ragu. Bapak mau nanya lagi. Oke, silakan Alia. Kalau yang pemasaran gimana ya Pak? Misalkan ke konsumennya gitu, sampelnya. Oke, kalau pemasaran saya menyarankan tidak menggunakan perusahaan tertentu atau pada PTS, enggak. Anda jadikan aja sampelnya adalah konsumen. Konsumen itu bebas siapa saja. Nah, sekarang kalau bebas itu bisa satu menggunakan eksidental, ya. Tadi teknik sampling eksidental, bisa juga snowball gitu loh. Snowball sampling gitu. Jadi tidak perlu menampilkan pada PTX, nah, gitu. Udah tulis aja bapaknya tingkat kepuasan konsumen terhadap produk X. Nah, gitu ya, untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen produk X. Nah, ini siapa saja yang mengkonsumsi itu. Nah, itu dengan syarat catatan dia pernah mengkonsumsi itu. Ya, umpamanya kita akan mengukur tentang tingkat kepuasan pasien rumah sakit X gitu. Nah, siapa yang jadi pasien itu, siapa yang kita temui di situ gitu. Itu pemasaran itu lebih gampang pemasaran kalau saya. Tidak perlu menentukan perusahaan gitu loh. Jadi judulnya harus betul-betul harus cerdas juga menentukan judul biar tidak terpaku dengan sebuah perusahaan gitu. Jadi teknik samplingnya bisa gunakan snowball sampling, bisa menggunakan eksidental. Jadi siapapun yang maka kita tentukan dulu, saya akan meneliti berapa, 100 orang itu sudah minimal, ideal itu bagus, atau 50 orang. Kenapa menentukan 50 itu juga harus ada alasannya ya. Sehingga nanti kita tentukan teknik samplingnya eksidental atau snowball gitu. Itu untuk marketing ya. Jadi ada sedikit perbedaan tergantung kecerdasan seorang peneliti gitu loh. Saya ingin menggunakan apa nih? Cari perusahaan susah, ya sudah kita tentukan begitu.
SDM juga tidak menutup kemungkinan seperti itu gitu ya. Kalau topiknya itu secara general gitu ya, secara reliable bisa kita gunakan untuk umum gitu. Umpamanya akan mengukur tingkat kepuasan karyawan gitu. Kepuasan karyawan berkaitan dengan kompensasi ya, karyawan manufaktur ya, atau karyawan apa sih kalau pegawai di mall itu, pokoknya yang kerja di mall aja lah ya gitu. Jadi akan saya gunakan teknik samplingnya karyawan yang saya temui di mall gitu loh. Jadi karyawan apa sih namanya tuh, saya lupa, apa penjaga toko tuh, atau waiters ya, apa sebut pramuniaga ya, pramuniaga gitu aja gitu. Jadi tidak menentukan perusahaannya. Nah itu. Jadi bisa SDM juga menggunakan itu. Kita gunakan snowball ataupun juga eksidental. Tiga tergantung sesuai nggak topiknya itu. Jadi teknik sampling itu nggak sembarangan. Harus lihat tuh kesesuaian antara objek data dengan sampel yang akan dijadikan penelitian itu. Gitu Alia ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Bapak mau nanya lagi. Oke, silakan Alda. Ini kan yang teknik penarikan sampelnya, berarti yang keuangan itu gini bukan Pak? Apa? Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yaitu diskrit. Berarti teknik pengumpulan datanya yang dari kajian kepustakaan sama pakai sumber penelitiannya nggak Pak? Ya perlu, sumber penelitian itu perlu gitu. Sumber datanya dari mana? Dari kayak jurnal gitu Pak? Nah iya. Nah, dia menggunakan data pelengkap ya, data laporan keuangan, berarti data sekunder. Data primernya ada enggak? Data primernya apa? Yaitu penjelasan ataupun juga objek perusahaan apa itu namanya data primer. Kalau namanya laporan keuangan itu data pelengkapnya. Atau itu menjadi sebuah data primer yang akan dijadikan analisis ataupun sampel gitu. Itu karena data diskrit atau data nominal gitu. Itu harus 3 tahun minimal ya gitu. 3 tahun. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan tentang teknik sampling apa, karena datanya sudah jelas, data diskrit gitu loh. Data keuangan tidak lagi bertingkat gitu. Kalau sudah datanya data interval ataupun juga ordinal, ini artinya data bertingkat. Masa menggunakan angket nggak mungkin gitu, kecuali keuangan tapi menggunakan tekniknya kualitatif gitu ya. Nanti akan dikuantitatifkan, itu bisa gitu. Ada teknik samplingnya gitu. Jadi tidak perlu menjelaskan teknik sampling ya untuk Alda ya. Baik Pak. Oke, next ada lagi? Bapak mau nanya, Ya silakan. Bapak kalau yang operasi gimana Pak sampelnya? Tergantung judulnya, sampel itu tergantung topiknya. Dia butuh sampel atau enggak. Makanya di awal pertemuan saya bilang di penentuan hipotesis ini adalah berdasarkan hipotesisnya sampel atau tidak gitu. Judulmu apa, Dena? Nah, bentar Pak. Judul sendiri lupa ya. Karena biasanya kalau operasional dia kebanyakan deskriptif ya, penelitian deskriptif. Jadi tidak perlu sampel. Dia hanya menguji cobakan sebuah metode gitu ya. Biasanya metode itu operasional gitu. Apa judulnya? Analisis pengendalian kualitas produk buah-buahan dengan menggunakan metode SQC untuk meminimumkan produk cacat. Nah itu kan deskriptif ya. Jadi bisa sampelnya gini. Jadi artinya begini, bisa menggunakan klaster itu. Jadi dalam analisis nanti menggunakan klaster ya.
Jadi metode A, produk A, produk B nanti dibandingkan dengan metode ini. Nah, begitu nggak nanti analisisnya? Berapa kali uji coba? Dalam 1 bulan Pak disuruh sama Bu Tasyanya. Jumlah sampelnya ada berapa? Ada 3. Nah, 3. Berarti kan akan dibedakan 3 itu kan hasilnya kan? Iya Pak. Nah, iya itu. Jadi apa sih namanya itu metode cluster itu, teknik cluster gitu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk di operasional. Nah, ini nanti yang ininya acuannya nanti dengan Bu Tasya ya, gitu. Kita juga sudah komunikasi ya. Jadi silahkan bagaimana teknisnya, tapi secara prinsip ya untuk metodologi penelitian itu harus sesuaikan dengan topiknya dulu, judulnya gitu. Apa yang akan dimau di judulnya. Nah, tadi kalau penelitian Dena tadi sudah jelas itu deskriptif gitu ya. Deskriptif, maka dia akan menggunakan tadi kalau metode ini dia sampelnya ABC gitu. Jadi nanti si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, itu eksperimental sebetulnya ya, masuk kategori eksperimen uji coba gitu. Dicoba metode ini sama dengan penelitian apa ya, teknik fermentasi ya. Bagaimana kalau kita gunakan susu satu menggunakan buah-buahannya stroberi, satu lagi menggunakan buahan yang lain semangka gitu. Nanti hasil fermentasi itu sebutnya yogurtnya tuh bagaimana. Nah, itu dengan menggunakan, jadi ada tekniknya 3 rak namanya. Kalau tergantung sampelnya, ini ada 2 sampel, ada 3 sampel, maka akan nanti menggunakan DNA ini akan menggunakan ANOVA gitu. Dia akan menggunakan ANOVA ataupun MANOVA gitu. Tekniknya gitu ya. Itu sudah kebaca gitu. Nggak tahu nanti DNA menggunakan apa, ANOVA kah atau MANOVA kah, karena dia penelitian jadi satu ini gitu. Menggunakan rak ya, rak A, rak B, rak C gitu, kotak-kotak gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara topik yang diangkat dengan sampel. Apakah dia butuh teknik sampling atau tidak? Jadi tergantung dari topiknya dulu, judulnya ada nggak sesuai. Makanya sumber datanya harus sesuai gitu. Sesuai dengan sumber data harus jelas gitu. Sementara datanya tidak butuh sampel, kita gunakan sampling. Nah, ini juga kurang tepat gitu loh. Datanya butuh sampel tapi kita tidak gunakan sampling, nah ini juga salah gitu. Jadi harus jelas dulu gitu. Tadi keuangan datanya ini punya ada tadi. Ini perlu sampel nggak? Perlu, tapi sampelnya dia hanya laporan keuangan minimal 3 tahun, itu jadikan sampel gitu. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, perbedaannya itu. Bapak mau bertanya. Oke, silakan Anda. Pak, saya kan populasinya kurang dari 100 orang. Tapi mau menggunakan teknik probability sample, yang random sample, boleh enggak? Atau harus yang pakai sampel jenuh? Sebaiknya saya bilang kalau di bawah 100 itu sampel jenuh saja gitu. Sebaiknya gitu. Tapi kalau memang nanti pembimbingnya mengizinkan, silakan gitu ya. Boleh, silakan. Tapi sebaiknya kalau masih di bawah 100, lebih baik semuanya diambil menjadi sampel sehingga penelitian populasi gitu. Lagian nggak repot kan, nggak perlu ngitung-ngitung gitu. Sudah gitu, nggak ada masalah dengan tingkat kesalahan kan sudah kita tentukan semuanya adalah sampel gitu. Itu enaknya kalau sampel jenuh gitu ya. Jadi 100%, jadi hasilnya itu betul karena tidak ada tingkat kesalahan gitu loh. Nanti membandingkannya mau 1%, mau 5%, hasil analisisnya akan sama saja gitu, tidak terlalu mengaruh gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita menentukan, maka kita uji, kita bandingkan 5% berapa. Tapi kalau umpamanya sampel jenuh 1% berapa, 5% berapa, itu sudah jelas gitu, diterima atau ditolaknya gitu ya Nanda. Baik Bapak, terima kasih. Oke, next yang lain silakan. Ya saya kira itu ya perlu diingat. Jadi
ada beberapa hal perbedaan walaupun tidak terlalu beda jauh ya, perbedaan sedikit tergantung dari topiknya, mau operasional, mau marketing, mau SDM, mau keuangan sama saja, tergantung dari topiknya dia butuh teknik sampling atau tidak gitu loh. Kalau memang dia butuh sampling, maka harus ada teknik sampling. Tapi kalau memang tidak butuh, jangan diadakan teknik sampling gitu. Itu untuk semua konsentrasi ya. Jangan bilang saya kan operasional, nggak mungkin ya. Tergantung gitu, tergantung dari jenisnya gitu. Dari judul akan kelihatan gitu. Dia akan menggunakan metode ini, deskriptif gitu. Perlu sampelnya, tergantung analisisnya menggunakan apa gitu. Pasti kalau ada analisis statistik dia berdasarkan sampling gitu loh. Ya, kalau analisis akan menggunakan sampling, samplingnya berapa, tergantung jenis objeknya, jenis datanya apa datanya gitu. Itu berkaitan, ya itulah namanya riset atau penelitian itu akan selalu berkaitan gitu, tidak akan lepas gitu, dari judul, dari fenomena, dari rumusan, dari hipotesis sampai penggunaan alat analisisnya pun harus sesuai gitu loh ya. Baik, ada lagi? Kita punya waktu 10 menit lagi. Nanti minggu depan kita akan bahas masuk teknik analisis data. Ini akan banyak ya. Silakan masing-masing dari konsentrasi menyiapkan, artinya saya akan menggunakan ini, bagaimana tekniknya, menggunakan apa analisis yang tepat gitu. Jadi harus tepat analisisnya. Pertama dari judul, sesuai nggak kalau saya gunakan alat ini, gitu. Jadi antara judul dengan alat analisis statistiknya itu harus sesuai, harus ada ketepatan, gitu. Ya, contohnya saya akan pergi ke Bali, gitu ya, ke Bali. Kan alatnya ada dua, ya, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan juga darat gitu. Tapi yang paling tepat yang mana gitu. Kalau tujuannya adalah agar cepat sampai, maka alat yang tepat adalah dengan menggunakan pesawat. Nah itu. Jadi ketepatan alat itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi penting dalam penelitian gitu. Tidak salah menggunakan kendaraan, tapi kan tidak sesuai dengan tujuan. Tujuan ini kan agar cepat sampai di Bali gitu loh. Nah itu salah satu contoh analoginya gitu ya. Apalagi yang lain gitu, dalam riset itu harus sesuai. Saya gunakan statistik ini, betul nggak? Betul, tidak salah, tapi tujuannya apa dulu dong? Ya, tujuannya komparatif, masa menggunakannya regresi kan nggak tepat gitu. Ya, dengan regresi benar, tapi tujuannya salah gitu. Regresi itu hanya untuk mencari pengaruh, bukan untuk mencari perbedaan gitu. Sementara tujuan penelitian adalah perbedaan, maka gunakan apa? Nah itu, ya. Jadi alat analisis atau teknik analisa data ini yang paling penting, baik itu untuk keuangan, ya. Apalagi keuangan ini banyak alat analisnya, ya. Pertama untuk menganalisis efektivitas promosi, ya. Berapa sih besarnya promosi? Dia menggunakan apa? Regresi linear, salah gitu loh. Tidak tepat kalau judulnya efisiensi. Maka yang paling tepat adalah bukan regresi linear tapi regresi time series gitu, menggunakan waktu. Nah ini harus tepat gitu semuanya. Walaupun keduanya betul, tidak salah, tapi ketepatan penggunaan alat itu sesuai dengan tujuan gitu. Begitu juga di operasional konsentrasinya harus sesuai juga gitu. Nah inilah yang harus nanti diperhatikan ya. Nah ini sudah masuk teknik analisa data, ini akan banyak pembahasannya, akan panjang. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu-satu itu teknik analisa data karena banyak. Apakah menggunakan ANOVA, MANOVA, atau regresi sederhana, berganda, atau menggunakan person ya. Kemudian chi-square, banyak lah. Ini tujuannya beda-beda gitu. Tujuannya beda-beda, hasilnya sebetulnya sama prosesnya, tapi tujuannya akan berbeda gitu. Baru akan kita analisis, menjelaskan hasil statistik itu seperti apa. Jadi tidak hanya angka saja, tapi kita harus memaknai, mendeskripsikan dari hasil perhitungan statistik itu
Nah ini yang terpenting gitu ya. Kalau statistik angka tidak akan ada artinya tanpa penjelasan, jadi harus jelaskan. Umpamanya hasil regresi atau hasil korelasi sebesar R hitungnya 0,72, sementara R tabelnya adalah 0,3. Berarti ini lebih besar daripada R tabel. Ada korelasi, ada pengaruh, gitu ya, ada hubungan, bukan pengaruh. Sudah titik aja. Nah ini maksudnya apa? Orang juga tahu lebih besar, lebih kecil ada pengaruh. Kenapa ada pengaruh? Nah itu harus dijelaskan, gitu. Nah besarnya pengaruh ini karena disebabkan, nah apa? Kita akan merunut kepada indikator. Indikator yang sudah kita uji, kita deskripsikan, lihat hasil deskripsinya. Oh ternyata indikator variabel inilah yang paling dominan, sehingga penjelasannya besarnya pengaruh ini karena dipengaruhi oleh faktor dari indikator apa, jelaskan. Nah itu namanya mendeskripsi, jadi jelas. Hal ini ditegaskan pula oleh hasil penelitian bla bla bla, nah, begitu. Jadi hasil statistik itu kita jabarkan, kita deskripsikan, gitu ya. Oke nanti minggu depan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Cuman ya ini tidak terlalu panjang waktunya ya, hanya 1 jam mungkin, atau maksimal ya 80 menit ya, gitu, 1 jam 20 menit. Baik, ada lagi sebelum saya closing? Silakan. Kita punya waktu 4 menit lagi. Bapak, aku lupa absen. Coba itu aja. Elsa dan Fitri. Enggak Pak, aku Elsa bukan mau nanya. ini. Boleh Elsa Putri. Akan judul aku pengaruh citra merek kualitas produk terhadap minat beli. Nah, berarti kan pakainya non probability sampling ya. Iya. Terus tekniknya itu sampel purposive, kan aku udah nyobain gitu. Tapi sedangkan tadi Bapak bilang kalau pemasaran tuh pakainya lebih baik aksidental kalau nggak snowball. Nah, jadi gimana ya Pak? Purposif boleh tentukan dulu kriterianya. Iya, udah. Ya sampelnya sudah tentukan. Udah. Oke, boleh, silakan. Yang penting tentukan itu. Oh iya Pak. Gitu ya. Umpamanya orang yang pernah mengkonsumsi produk ini, gitu. Orang yang tentukan dulu kriterianya itu harus ada di bab 3 ditentukan ya. Sehingga umpamanya teknik sampling yang gunakan ini karena kategori masuk non probability sampling menggunakan purposive sampling gitu ya. Dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh penulis, satu bla 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 gitu. Nah itu sebagai dasar alasan kenapa menentukan sampelnya ini gitu, teknik samplingnya gitu, dan sampelnya ini gitu, orang-orangnya ini. Itu dasar alasan nanti kalau ditanya oleh penguji atau pembimbing gitu. Jadi sudah jelas gitu. Oke. Pak. Nah, saya kira sudah paham ya, bagus. Jadi sudah jelas tuh. Ini masuk kelompok, jangan sampai kebalik-balik lagi gitu. Kadang kalau ada yang kebalik saya sedih gitu. Kenapa? Apa saya yang salah mengajar atau bagaimana gitu ya? Kadang saya juga suka bertanya gitu. Kalau dalam tugas tuh masih ngebaca ini, aduh masih salah juga, rumusan masalah masih salah juga ya. Saya juga suka bingung gitu ya. Begitu. Oke, baik. Yang belum absen siapa? Sudah semua? Fitri Saya Pak. Pak. Saya Belum. Oke, bentar. Ini ada berapa orang nih? 40. Oh, tadi 40 kali 33. Pada kemana itu? Oke. Bentar ya. Kenapa kalau masuk Zoom ini keluar harus login lagi? Saya set dulu ininya, absennya. Bentar ya. Sampai jam 9, oke ya. Silakan absen yang belum absen ya. Sampai jam 9. Ini ada 33 orang. Ntar saya screenshot dulu.
Oke, yang kedua. Oke, baik. 32 orang ya yang hadir hari ini. Bapak Kia katanya sakit. Oh ya udah sakit kan nggak masuk.